Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video ini dengan materi pengembangan kurikulum dan KKNI yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Ridwan Daud, Mechande SPD MPD. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Siti Nur Silvasari dengan NIM 20020450004. Konsep dasar pengembangan kurikulum. Pertama, definisi kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin curriculai yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang. Pada waktu itu pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Semua diajarkan di institusi pendidikan, sekumpulan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sekumpulan mata kuliah yang disusun secara resmi dan sistematis yang merupakan prasyarat untuk sertifikasi. Hubungan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah segala yang diajarkan, program, rencana, dan isi pelajaran. Pembelajaran adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan itu, metode tindakan belajar mengajar, dan presentasi. Jenis-jenis kurikulum. Pertama, separated subject kurikulum. Kedua, correlated kurikulum. Ketiga, broad file kurikulum. Dan keempat, integrated kurikulum. Correlated kurikulum yaitu materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran yang dikolerasikan dengan pelajaran lainnya. Broad file kurikulum yaitu bahan pelajaran yang satu rumpun diintegrasikan dalam suatu pembelajaran, kegiatan atau segi kehidupan lainnya. Integrated kurikulum yaitu bahan pelajaran yang sudah tidak nampak disiplin ilmunya, bahan ajar yang diintegrasikan dalam suatu pelajaran, kegiatan atau segi kehidupan tertentu. Separated subject kurikulum yaitu materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran terpisah dengan pelajaran lainnya. Perkembangan kurikulum di Indonesia. 1947, rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. 1964, rencana pendidikan sekolah dasar. 1968, kurikulum sekolah dasar. 1973, kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. 1975, kurikulum sekolah dasar. 1984, kurikulum 1984. 1994, kurikulum 1994. 1997, revisi kurikulum 1994. 2004, rintisan kurikulum berbasis kompetensi. 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan. 2013, kurikulum 13. Landasan pengembangan kurikulum. Pertama, landasan filosofis. Kedua, landasan sosiologis. Ketiga, landasan psikologis. Keempat, landasan teknologis. Kelima, landasan organisatoris. Dan keenam, landasan yuridis. Filosofis, yaitu disesuaikan dengan tujuan pendidikan, filsafat bangsa, masyarakat, sekolah, dan guru. Psikologis, yaitu memperhitungkan peserta didik, psikologi anak, perkembangan anak, psikologi belajar, bagaimana proses belajar peserta didik, perkembangan fisik, mental, psikologis, emosional, sosial, dan cara belajar peserta didik. Sosiologis itu disesuaikan dengan harapan kebutuhan orang tua, masyarakat, pemerintah, perkembangan dan perubahannya. Kebudayaan manusia, hasil kerja manusia berupa pengetahuan, agama, dan ekonomi. Organisatoris itu mempertimbangkan bentuk dan organisasi bahan pelajaran yang akan disajikan. Yuridis yaitu pengembangan kurikulum berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Teknologis itu pengembangan kurikulum berdasarkan atau disesuaikan dengan pengembangan teknologi terkini. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Kedua, prinsip relevansi atau kesesuaian. Ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Keempat, prinsip fleksibilitas. Kelima, prinsip kontinuitas. Keenam, prinsip keseimbangan. Ketujuh, prinsip keterpaduan. Dan kedelapan itu prinsip mutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadeksa dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu model pengembangan kurikulum.
Model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model pengembangan kurikulum adalah abstraksi yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum. Berikutnya, model yang pertama, model Rap-1W-Taylor, menentukan tujuan, menentukan pengalaman belajar, pengorganisasian pengalaman belajar, evaluasi. Model kedua, model Hilda Tabah, 1. Diagnosis kebutuhan, 2. Perumusan tujuan pembelajaran, 3. Pemilihan materi, 4. Pengorganisasian materi, 5. Pemilihan pengalaman belajar, 6. Pengorganisasian pengalaman belajar, 7. Penentuan evaluasi. Yang ketiga, model Oliva, rumusan filsafat, rumusan tujuan umum, rumusan tujuan khusus, rumusan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Model yang keempat, model Weller, 1. Tujuan, 2. Pemilihan pengalaman belajar, 3. Pemilihan isi, 4. Pengorganisasian pengalaman, 5. Evaluasi. Dan yang terakhir, model Henry dan Nichols, 1. Analisis situasi, 2. Pemilihan tujuan, 3. Pemilihan isi, 4. Pemilihan metode, dan yang terakhir evaluasi. Simpulan jenis kurikulum. 1. Jenis kurikulum yang diterapkan hingga pertengahan 2013 adalah Spartan Subject Curriculum, di mana kurikulum diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran. Kedua, subjek pertengahan tahun 2013, jenis kurikulum yang berlaku di Indonesia adalah Integrated Curriculum, di mana materi pelajaran diberikan dengan tematik. Yang ketiga dan yang terakhir, jenis kurikulum yang cocok diterapkan di Indonesia adalah kurikulum Road Flight Curriculum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bedal Fauzi dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan materi. Baik, langsung saja. Pertama itu ini model skill bank. Di sini ada beberapa model skill bank. Pertama itu analisis situasi. Kedua, perumusan tujuan. Ketiga, pengembangan program. Keempat, interpretasi dan implementasi. Kelima, monitoring, umpan balik, dan rekonstruksi. Selanjutnya, simpulan langkah implementasi kurikulum. Di sini ada beberapa langkahnya. Pertama itu membentuk tim dan alokasi anggaran. Kedua, melakukan uji coba kurikulum. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap kurikulum. Keempat, memperbaiki kurikulum berdasarkan hasil uji coba. Kelima, implementasi kurikulum pada seluruh wilayah. Terakhir, keenam, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, arah kurikulum masa depan. Pertama itu karakteristik manusia Indonesia yang diharapkan itu bisa iman dan takwa, peka, tanggung jawab, serta mandiri. Kedua, mengoptimalkan berbagai macam kecerdasan. Ketiga, menguasai etika dan bahasa untuk menghadapi tantangan global. Ya, selanjutnya di sini ada gambar arah kurikulum masa depan. Pertama itu ini abad 21, ada perubahan ekstensif dan cepat. Selanjutnya itu ketidakpastian yang tinggi. Kemudian masyarakat yang sangat dinamis. Itu akan menimbulkan pertanyaan, yaitu bertanya mengenai kemungkinan masa depan apa yang akan terjadi dan masa depan apa yang diinginkan untuk terjadi. Kemudian keterampilan di masa depan. Pertama itu kita bisa mengandalkan otak. Kedua, mampu mencari, memilah, dan mengolah informasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, mampu menggunakan komputer. Keempat, keterampilan yang berhubungan dengan moral, sosial, dan spiritual. Kelima,
memiliki kecerdasan emosi. Keenam, mampu berkomunikasi efektif baik lisan maupun tulisan, berpikir jernih. 7. Keterampilan interpersonal dan intrapersonal. 8. Memahami pentingnya lingkungan sehat bagi kehidupan manusia. 9. Memahami dinamika individu dan masyarakat. Terakhir 10. Memiliki kompetensi pribadi yang tepat untuk bidang yang diminati dan ditekuni. Perkenalkan, nama saya Nur Haq. Materi selanjutnya yaitu KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka perpanjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi serta sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. Hubungan kualifikasi lulusan pendidikan formal dengan pasar kerja yaitu sebagai berikut. Berikutnya yaitu deskripsi kualifikasi KKNI. Deskripsi kualifikasi KKNI merefleksikan capaian pembelajaran yang diperoleh suatu melalui jalur pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, atau pembelajaran mandiri. Capaian pembelajaran atau learning outcomes adalah interlasiasi atau akumulasi ilmu pengetahuan sains, pengetahuan atau knowledge, pengetahuan praktis atau know-how, keterampilan atau skill, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Selanjutnya yaitu peran Kemendikbud dalam peningkatan mutu SDM nasional berbasis KKNI. Yang pertama yaitu akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan melalui penyetaraan jenis dan strata pendidikan nasional dengan KKNI. Yang kedua yaitu pengakuan pembelajaran lampau. Yang ketiga, perpindahan antara jenis dan strata pendidikan tinggi. Dan yang terakhir yaitu sistem penjaminan mutu berbasis KKNI. Penyelenggaraan program pendidikan formal sesuai jenis dan stratanya seperti digambar selanjutnya adalah alur pendidikan antar jenis pendidikan seperti digambar bisa dilihat. Poin selanjutnya adalah sistem penjaminan mutu berbasis KKNI. Ya, bisa dilihat seperti di gambar. Ini selanjutnya adalah peran dan fungsi BKNI dalam strategi implementasi KKNI seperti di gambar. Ini selanjutnya adalah
operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Baik, perkenalkan, nama saya Sabrianto, akan melanjutkan materi dari teman saya. Level 3, mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur, dan sebagian merupakan hasil kerja diri sendiri dengan pengawasan tidak langsung. Selanjutnya yaitu memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan lazim dan metode yang sesuai. Selanjutnya yaitu kerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerja, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain. Selanjutnya kita menuju level 4. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama, mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu, dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain. Selanjutnya kita menuju ke level 5. Level 5, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan dan sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Selanjutnya, mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan secara komprehensif, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Selanjutnya kita menuju ke level 6. Level 6 ini memiliki 4 poin. Yang pertama, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan teks pada bidangnya dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tertentu secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Selanjutnya kita menuju yang ketujuh. Yang ketujuh, mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan teks untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategi organisasi. Kedua, mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di bidang ilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
Ketiga, mampu melakukan riset mengambil keputusan strategis dalam akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya. Selanjutnya yang ketujuh, level 8, mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di bidang keilmuannya atau praktek profesional melalui riset sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya, pendekatan inter atau multidisipliner. Ketiga, mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional. Selanjutnya level ke-9, mampu mengembangkan pengetahuan teknologi dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset sehingga menghasilkan karya kreatif original dan teruji. Kedua, mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner. Ketiga, mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional. Sekian materi yang dibawakan oleh saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.